Sampurasun para wargi, kembali lagi bersama saya Anggana Mulia dan saya Sylvia Mariam Fauzia dalam program acara Spartan seputar Garut dalam sepekan. Nah, di episode kali ini seperti biasa saya akan mengulas informasi berkaitan dengan Pemkab Garut. Untuk para wargi pasti penasaran kan? Oke, kita langsung saja. Informasi yang pertama diawali dengan informasi mengenai setelah di-launchingnya gerakan Ayo Masuk Sekolah, pemerintah Kabupaten Garut kini melakukan persiapan untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan dilakukannya simulasi sekolah untuk beberapa jenjang pendidikan seperti TK, SD, dan SMP di Kabupaten Garut. Bupati Garut Rudi Gunawan menerangkan pihaknya telah memberikan izin untuk melakukan simulasi sekolah dengan kapasitas 30% sampai dengan 50% dengan mengutamakan protokol kesehatan. Nah, ini merupakan salah satu kabar baik bagi mahasiswa dan siswa lah ya, karena sudah 1 tahun ini kita melakukan pembelajaran secara online, termasuk saya sendiri. Nah, di mana hal tersebut menurut pribadi saya bahwa untuk kegiatan pembelajaran secara online kurang efektif sih ya, karena banyak juga hambatan-hambatan yang ditemukan oleh pelajar itu sendiri, mulai dari terbatasnya peralatan, bahkan sampai kuota. Meskipun pemerintah sudah memberikan bantuan kuota selama 3 bulan beberapa waktu kemarin, dan saat ini pemerintah juga memberikan kuota bantuan lagi selama 3 bulan mulai dari Maret sampai dengan Mei. Nah, meskipun untuk pembelajaran online itu tidak efektif, tapi juga ada loh yang bilangnya efektif. Menurut teman saya sendiri nih, katanya untuk pembelajaran online itu sebenarnya efektif. Ketika dia udah melakukan pembelajaran online, dia bisa baca buku atau mengeksplor hal lainnya. Tapi ya itu tergantung dari diri masing-masing kayaknya ya. Iya sih, kalau itu mah menurut opini masing-masing ya kan, karena kan kebanyakan tuh kenapa banyak orang atau banyak pelajar yang bilang gak efektif itu ya karena berkait ke dirinya sendiri gitu, susah menerima dengan keadaan yang seperti itu. Iya, ya kan? Ya salah satunya saya ya. Karena menurut saya kayak kurang efektif juga, kayak hanya bukan sebatas sih kita ngeliat, dengerin, dan yang di offline aja nggak masuk ke otak, apalagi yang online, iya. Sebatas di layar. Entah gitu. sayanya aja itu ya. Tapi kebanyakan pengalamannya seperti itu sih, kamu dari siswa SD, SMP, apalagi mahasiswa gitu, pasti banyak pengalaman yang menyebutkan tidak efektif gitu kuliah ataupun pembelajaran secara online-nya gitu. Mungkin ya karena kalau misalkan pembelajaran secara offline itu kan bertemu secara langsung gitu kan, interaksinya juga secara langsung kayak gitu mungkin ya. Namun di samping itu pembelajaran tatap muka ini merupakan langkah yang bagus ya Kang, menurut saya pribadi gitu, dari pihak pemerintah Kabupaten Garut ya, karena kan tadi disebutkan sudah 1 tahun lebih ya sekolah ataupun kuliah dilakukan secara online gitu ya. Mungkin para pelajar juga udah rindu ya kan sama suasana sekolah gitu. Nah, selain itu juga dibukanya sekolah ini ternyata bisa meningkatkan ekonomi dari para pedagang kaki lima yang biasa berjualan di sekolah. Kan suka ada tuh ya jajanan SD gitu. Setelah udah 1 tahun lebih juga mungkin kan mereka terhambat juga pekerjaannya gitu. Nah, mudah-mudahan dengan dibukanya sekolah ini bisa membantu para pedagang kaki lima yang biasa berjualan di sekolah, dan tentunya dengan jaminan protokol kesehatan yang sangat diutamakan oleh pemerintah Kabupaten Garut ya Kang, agar kesehatan dari para pelajar dan para pengajar tetap terjaga dan terhindar dari wabah penyakit corona ini. Lalu untuk informasi yang kedua, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran nomor 03/202 tanggal 5 April 2021 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah 2021. Nah, Wakil Bupati Garut Dr. Helmi Budiman menyatakan dalam surat edaran yang dimaksud diatur mengenai pelaksanaan kultum Ramadan atau kuliah subuh yang dibatasi paling lama hanya 15 menit. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi mobilitas dan aktivitas akibat adanya pandemi COVID-19.
Nah, surat edaran ini ditetapkan berdasarkan situasi dan kondisi pada saat ini yang masih dalam masa pandemi, di mana masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga dan menerapkan protokol kesehatan ya Kang. Iya. Salah satunya yang sesuai dengan surat edaran ini adalah membatasi kerumunan. Nah, oleh karena itu waktu atau durasi kultum di masjid itu dibatasi. Meskipun keputusan ini menimbulkan pro kontra ya Kang dari sebelumnya, karena ya ini merupakan menyinggung soal kegiatan agama ya Kang yang tentunya sensitif. Namun di samping itu, keputusan ini diambil oleh pemerintah untuk mengantisipasi agar wabah virus corona ini tidak meningkat. Gitu. Mengingat saat ini kasus COVID-19 di Indonesia itu menurun ya dalam beberapa waktu, yang sebelumnya setiap harinya Ada di peningkatan. angka belasan ribu sampai puluhan ribu, dan saat ini mengalami penurunan, bahkan kemarin saya cek itu di angka 5 ribuan. Nah, tentunya pembatasan sosial ini tidak hanya dilakukan dalam kegiatan keagamaan saja atau ibadah. Nah, kegiatan pembatasan sosial ini dilakukan juga dalam kegiatan jual beli, pendidikan, dan berbagai macam aktivitas yang menimbulkan kerumunan. Lalu semoga di bulan suci ini kita dapat terhindar dari virus COVID-19, sehingga ibadah puasa dan kegiatan keagamaan kita dapat berjalan dengan lancar. Dan juga untuk para wargi tetap selalu menerapkan protokol kesehatan. Meskipun saat ini ada penurunan dalam kasus COVID-19, ketika kita lengah atau lalai dalam menerapkan protokol kesehatan, ada kemungkinan meningkat lagi. Informasi yang ketiga yaitu pemerintah Kabupaten Garut meraih 2 penghargaan sekaligus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB atas prestasinya dalam akuntabilitas kinerja tahun 2020 dengan predikat nilai BB, dan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020 dengan predikat nilai B. Pemkab Garut mendapatkan predikat nilai BB dalam akuntabilitas kinerja tahun 2020 karena hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemkab Garut memperoleh nilai 73,51 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemkab Garut sudah menunjukkan hasil yang baik. Nah, alhamdulillah ya para wargi, beberapa minggu terakhir ini Pemkab Garut beberapa kali mendapatkan penghargaan. Nah, untuk yang terakhir ini para wargi harus berbangga nih karena Pemkab Garut mendapatkan 2 penghargaan sekaligus. Kedua penghargaan tersebut diterima karena hasil dari evaluasi mengenai efektivitas dan efisiensi anggaran yang diperoleh oleh Kabupaten Garut itu hasilnya baik gitu. Nah, kedua penghargaan tersebut diterima oleh Kabupaten Garut karena evaluasi mengenai efisiensi dan efektivitas anggaran yang diterima oleh Kabupaten Garut itu mendapatkan hasil yang baik, di mana pemerintah Kabupaten Garut dapat menjalankan program-program kepemerintahannya dengan efektif dan efisien. Nah, harapannya semoga dengan meraih penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemkab Garut untuk menjalankan kepemerintahannya agar meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat. Nah, tentunya program-program yang direncanakan oleh Pemkab Garut juga dapat direalisasikan kepada masyarakat, sehingga akan lebih maju lagi Pemkab Garut ini. Nah, lalu untuk informasi yang keempat adalah pemerintah Kabupaten Garut membagikan kurang lebih 4.000 paket bantuan berupa sembako dan makanan siap santap kepada masyarakat di Kabupaten Garut. Dalam momentum acara buka bersama on the screen atau bisa disebut Bubos tahun 2021, kegiatan Bubos ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kepala daerah di 27 kabupaten di Jawa Barat. Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengapresiasi beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab Garut, mulai dari penanganan COVID-19, persiapan menjelang Hari Raya, dan lain sebagainya. Bahkan, Gubernur Jabar yang akrab disapa Kang Emil ini menyampaikan bahwa tahun ini akan ada renovasi alun-alun Garut. Nah, Bubos tahun ini mengusung tema Raih Cinta Allah dengan Cinta Sesama. Sesuai dengan tema tersebut,
seluruh SKPD di Jawa Barat melakukan kegiatan berbagi, yaitu dengan memberikan sembako dan makanan cepat saji kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, lalu tujuan dari kegiatan Bubos ini yaitu menjalin silaturahmi dan meraih kebaikan Ramadan. Mengingat saat ini masih dalam pandemi COVID-19, kegiatan ini dilakukan dengan tidak berkumpul ramai dan tetap menjalin kebersamaan. Nah, tentunya banyak cara ya Kang untuk meraih kebaikan. Salah satunya adalah dengan melakukan Bubos ini, di mana meskipun tidak bertemu secara fisik, namun keberlangsungan silaturahmi ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh makna. Tentunya ada kelebihannya nih dari Bubos ini, karena dapat jangkauannya itu luas sekali Kang, dan dapat diikuti oleh 27 kepala daerah kabupaten kota se-Jawa Barat. Nah, semoga dengan adanya Bubos ini dapat memberikan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat, serta semoga dapat menjadi ajang silaturahmi bagi Jawa Barat. Nah, kabar tadi sekaligus menutup acara kita hari ini. Untuk para wagi, jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Saya Anggana Mulia. Dan saya Sylvia Mariam Fauzia. Spartan, seputar Garut dalam sepekan.